Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Rini Sofa Aulia, di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah di pertemuan pertama sudah membahas mengenai objek pengamatan IPA ya. Sekarang kita lanjut ke bab 2. Bab 2 ini nanti kita belajar mengenai klasifikasi dari makhluk hidup ya. Seperti yang kalian sudah tahu mungkin ya, makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada juga tumbuhan ya. Kalau manusia misalkan ya bisa dilihat secara kasat mata, tapi ada juga beberapa makhluk hidup yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, jadi harus menggunakan mikroskop seperti yang sudah ibu bawa ini. Nanti kita bahas ya mengenai mikroskop. Oke, nah di lingkungan kita ini nanti ada yang namanya lingkungan biotik, ada yang namanya abiotik. Tentu kalau misalnya dilihat dari lingkungan biotik dan abiotik, makhluk hidup itu termasuk pada lingkungan yang biotik ya, lingkungan klasifikasi makhluk hidup. Abiotik seperti apa, Bu? Abiotik itu contohnya adalah benda mati, contoh meja, kursi, papan tulis, laptop, itu adalah kategori untuk abiotik ya. Oke, kemudian anak-anak, di lingkungan sekitar kita juga banyak sekali nih benda-benda yang bersifat alamiah. Alamiah itu berarti alami ya, sudah ada sebelumnya. Contohnya seperti batu, kemudian ada pasir, logam, dan udara nih yang di sekitar kita. Itu adalah salah satu contoh yang bersifat alamiah ya, benda yang bersifat alamiah. Nah sekarang ada juga yang buatan. Contohnya itu seperti pensil, baju, kemudian bahan makanan, mobil, kaca, itu buatan ya. Buatan siapa? Buatan manusia tentunya ya. Nah kemudian setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda lainnya. Baik itu dari bentuknya ya, kemudian dari ukuran bendanya, bisa dari warna bendanya, keadaan permukaan benda, dan juga dari bahan penyusun benda itu sendiri. Oke, selanjutnya manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok daripada makhluk hidup. Kita sendiri sebagai manusia tentu saja ya bisa merasakan bagaimana sih kok bisa kita dikatakan makhluk hidup. Tentu dengan adanya ciri-ciri tertentu. Misalnya kita bisa bernafas, kemudian yang kedua kita bisa berkembang biak, kemudian bisa tumbuh dan berkembang, memerlukan nutrisi, dan juga peka terhadap rangsang. Nih, Ibu akan menjelaskan satu persatu nih. Yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Pernah nggak anak-anak sekalian berhenti bernafas? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Kenapa? Kalau berhenti bernapas berarti tandanya sudah meninggal atau mati kan ya. Bernapas itu mengeluarkan karbon dioksida, menghirup oksigen ya. Menghirup oksigen atau enggak mengeluarkan karbon dioksida itu adalah salah satu ciri untuk bernafas ya. Kalau misalkan kita lagi sesak nafas itu gimana, Bu? Itu kalau lagi sesak nafas berarti kita sedang kekurangan oksigen. Makanya kalau misalkan ada orang yang sesak nafas itu biasanya diberikan tabung oksigen ya di hidungnya. Kemudian yang kedua itu memerlukan nutrisi untuk mengubah menjadi energi, memerlukan makanan dan juga minuman sebagai sumber energi. Coba kita bayangkan atau bedakan ya seseorang nih yang belum makan dengan yang sudah makan. Siswa yang sudah makan datang ke sekolah otomatis bugar, tidak ngantuk di kelas. Tapi siswa yang datang ke sekolah tidak makan terlebih dahulu otomatis di kelasnya tidur, ngantuk ya, karena tidak memiliki energi yang cukup. Kemudian yang ketiga itu adalah bergerak. Dengan cara apa manusia bergerak? Dengan cara kita pergi ke sekolah, berjalan itu kan bergerak ya. Kemudian misalkan berenang itu bergerak. Kita main HP pun bergerak ya, menulis itu dia bergerak. Itu salah satu contoh bergerak. Kemudian tumbuh dan berkembang. Nah, siswa misalkan siswa TK nih, ya yang TK, biasanya kan yang TK mungil-mungil kan. Pertumbuhannya akan beda dengan siswa yang SMP kan ya. Biasanya kalau misalkan untuk ukuran perempuan dan laki-laki di usia SMP itu tumbuh dan berkembangnya semakin pesat ya, beda dengan usia untuk anak TK. Nah sekarang yang
4 itu yang kelima ya, ada berkembang biak atau bereproduksi. Untuk apa berkembang biak dan bereproduksi? Itu untuk memperoleh keturunan ya. Kemudian ada juga peka terhadap rangsang. Contoh peka terhadap rangsang apa? Misal dicubit. Dicubit, ketika kita dicubit oleh seseorang, otomatis dengan refleks kita kayak gimana? Ada yang marah, ada yang balik nyubit, ada yang tetap tersenyum kan ya. Itu adalah salah satu proses daripada perjalanan dari cubit itu ke dalam rangsangan otak ya. Jadi peka terhadap rangsang itu pasti dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Lalu yang terakhir itu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dengan cara apa? Dengan cara beradaptasi ya. Itu ciri-ciri makhluk hidup yang telah Ibu sampaikan. Kemudian, nah ada juga nih dalam, kalau tadi lebih kepada manusia ya, lebih terlihat di manusia. Nah ada juga nih contoh pengelompokan pada tumbuhan. Itu kalau pada tumbuhan itu dibedakan terdiri dari akar, perbedaan dari akar, batang, dan juga tulang daun. Ada yang akarnya dia serabut nih, ada yang serabut ya, ada di gambarnya ada serabut. Kemudian ada juga yang akarnya dia tunggang ya. Kalau serabut itu dia seperti banyak sekali tali-tali yang merambat ya, jadi banyak sekali akarnya. Kalau tunggang dia biasanya kuat, kalau serabut dia kurang kuat. Nah ada ciri-ciri batang juga, ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang ya. Bisa nanti dilihat di gambarnya ya, ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang. Oke, yang ketiga itu bisa dilihat dari tulang daunnya. Ada yang menyirip, kemudian ada yang menjari juga. Menjari itu kayak daun singkong tuh, itu kan menjari ya, seperti tangan, seperti jari kita kan. Kemudian ada juga yang sejajar, seperti apa? Sejajar seperti padi ya, padi itu sejajar. Bisa kalian cari tahu lagi yang lainnya. Bagaimana sih yang tulang daunnya menyirip atau batangnya bercabang, tidak bercabang, dan lain sebagainya ya. Itu adalah salah satu pengelompokan daripada tumbuhan. Nah, oke. Kita lanjut ke kriteria klasifikasi tumbuhan. Yang pertama itu ada organ perkembangbiakannya. Kalau tumbuhan itu organ perkembangbiakannya ada dengan spora atau juga dengan bunga. Nanti lebih lanjutnya akan diterangkan di kelas 9 ya. Kemudian dari habitatnya ya, habitusnya, ada yang berupa pohon, ada yang perdu atau semak. Oke. Dan yang ketiga dari bentuk dan ukuran daun ya, bentuknya seperti apa yang tadi gue jelaskan. Kemudian dari cara perkembangbiakannya, ada yang perkembangbiakan secara generatif atau seksual, ada juga yang aseksual atau vegetatif ya, secara langsung atau secara tidak langsung, secara bantuan dengan tidak adanya bantuan. Oke, itu untuk klasifikasi tumbuhan ya anak-anak ya. Nah sekarang bagaimana nih untuk memperoleh kriteria klasifikasi hewan? Yang pertama, kalau dari hewan kita lihat dari saluran pencernaan makanannya. Biasanya nih hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi dia mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus ya. Jadi biasanya kalau misalkan hewan tingkat rendah itu hewan-hewan kecil, dia tidak terlalu terlihat atau dia belum mempunyai saluran pencernaan yang bagus ya. Tapi kalau hewan tingkat tinggi seperti kayak sapi, dia mempunyai lubang mulut, dia terlihat jelas ya. Kemudian saluran pencernaannya ada gitu kan ya, anusnya pun ada. Lalu dilihat daripada kerangkanya itu sendiri atau skeleton, apakah kerangkanya itu ada di luar tubuh atau misalkan ada di dalam tubuh hewan tersebut. Yang ketiga dari anggota geraknya. Anggota geraknya udah jelas dari kakinya, misalkan ya kakinya dia berkaki 2, 4, atau misalkan dia tidak berkaki. Oke, itu mengenai klasifikasi tumbuhan dan juga hewan. Nah sekarang anak-anak di sebelah ibu sudah ada yang namanya mikroskop ya. Mungkin kalian sudah pernah tahu di SD, sudah pernah mendengar apa itu mikroskop. Jadi anak-anak, yang namanya makhluk hidup itu ada yang terlihat, tadi udah ibu jelaskan di awal ya. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat ya. Maksudnya tidak terlihat secara kasat mata. Jadi harus menggunakan yang namanya mikroskop. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk melihat makhluk hidup secara jelas, bila mana makhluk hidupnya tersebut tidak terlihat secara kasat mata ya. Jadi nanti kalau misalkan
untuk mengetahui makhluk hidup seperti bakteri, kemudian kuman, itu bisa dilihatnya dengan menggunakan mikroskop. Ya, ini mikroskop yang ada di sekolah kita. Oke. Nah, kita satu-satu ya. Oke, ini mikroskop yang ada di sekolah kita ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai bagian-bagian daripada mikroskopnya dan juga beberapa fungsi dari bagian dari mikroskopnya. Yang pertama itu ada lensa okuler. Ini lensa okuler ini nanti yang akan mengenai ke mata kita ya. Kemudian lensa okuler ini di mikroskop yang kita punya, dia memiliki kelipatan-kelipatan untuk perbesarannya. Yang pertama, ini ada kelipatan 5 kali ya. Maksudnya adalah perbesaran yang ke-5 kalinya. Oke. Nah, ini adalah lensa okuler. Lensa okuler di sini kita memiliki yang 5 kali ya. Ini yang 5 kali. Jadi ada 3 ya. Ada yang 5 kali, kemudian ada juga yang 10 kali lipat perbesarannya ya. Perbesarannya ini. Kemudian ada juga yang paling besarnya. Paling besarnya di sini di sekolah kita dia memiliki yang perbesaran sampai 12,5 kali lipat ya perbesarannya. Kemudian yang kedua, oke. Nah, di sini kita menggunakan yang 12,5 saja ya untuk sekarang. Oke, yang kedua itu ada yang namanya lensa objektif. Ini lensa objektif ya. Lensa objektif ini adalah lensa yang akan langsung melihat objek. Jadi karena objeknya ada di sebelah sini, nanti di meja preparat, otomatis lensa objektif ini akan ditempelkan di tempat dekat dengan objek. Ini pun ada 3 ya. Oke. Sesuai dengan perbesarannya. Kita pasangkan ya. Oke. Ini bisa diputar sampai berbunyi klik. Kita pasang ketiga-tiganya. Sebagiannya ukuran sampai apa? Yang ini ukurannya ada yang 5 kali lipat, ada yang 10 kali lipat, ada yang 15 kali lipat ya. Ini yang paling kecil yang 5 kali lipat. Ini yang warna merah, ini yang paling kecil. Oke, itu ini lensa objektif ya, yang langsung mengenai objek yang ada di meja preparatnya. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya tubus ya. Ini tubus atau tabung ya. Tabung ini adalah fungsinya untuk apa? Dia untuk menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian ini di sini ada skrup kasar. Oke, dia untuk memutarkan secara cepat. Jadi untuk menaik turunkan tubusnya ya secara cepat. Kalau ini yang sebelah sini yang di bawahnya, yang di bawah sini itu untuk pengaruh skrup halus ya. Jadi dia untuk lebih halus ya, lebih halus gitu. Nanti jadi hasilnya itu dia akan menghasilkan lebih halus. Oke, kemudian di sini ada pegangannya. Kemudian ada penjepitnya, ada klipnya. Kenapa harus ada klip? Biar nanti objek yang akan kita amati itu dia diam di meja preparat. Ini meja preparatnya ya. Kemudian apalagi yang ada di sini ada diafragma. Oke, ini ada diafragma di sini mungkin kurang terlihat ya. Diafragma ini dia untuk apa? Dia untuk mengatur cahaya yang masuk. Nah, kemudian di sini pun ada yang namanya cermin. Cermin ini untuk apa? Cermin ini untuk mengumpulkan cahaya. Nah, ada dua cermin. Ada cermin datar, ada cermin cekung. Kalau misalkan ruangannya sudah banyak cahaya ya, atau cahaya yang di dalam ruangannya banyak,
kita hanya menggunakan cermin datar aja. Ya, anak-anak hanya menggunakan cermin datar. Tapi kalau misalkan nanti kita menggunakan mikroskop tapi di ruangan yang cukup agak gelap, kita boleh menggunakan cermin yang cekung, ya. Oke, kemudian ada kaki daripada mikroskopnya itu sendiri, agar mikroskopnya dia teguh. Oke, nah di sini ada juga, biasanya kalau misalkan kita praktek ya Nana ya, kita menggunakan preparat kering biasanya. Tapi kalau misalkan untuk suatu penelitian lanjutan, biasanya juga menggunakan preparat yang sudah dibawa dari rumah, misalkan berupa daun monokotil atau misalnya tumbuhan monokotil atau tumbuhan dikotil ya. Nah, di sini ini ada preparat, ini preparat yang sudah kering ya. Ada hidra, nanti tinggal caranya gimana? Caranya yang pertama kali adalah preparatnya disimpan. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Cara penggunaan mikroskop yang pertama adalah preparat yang sudah kita siapkan. Saya menyiapkannya, ibu menyiapkannya preparat yang sudah kering ya, yang sudah ada di sekolah. Pertama preparatnya disimpan di klip. Oke. Nah, karena ruangan di sini cukup cahayanya, kita menggunakan cermin yang datar saja ya. Setelah itu, kita mulai lihat di lensa objektif. Setelah itu kita memulai melihat di lensa objektif. Bila belum terlihat kacanya, tinggal diarahkan biar nanti di lensa objektifnya cahaya yang terkumpul cukup. Oke. Setelah itu, bila misalkan masih tidak bisa terlihat, tubus diturunkan ke bawah. Nah, ketika sudah terlihat jelas, atau misalkan mau lebih terlihat lagi, tinggal diputarkan yang lensa objektifnya. Misalkan tadi itu kelipatannya 5 kali lipat diperbesar ya. Misalkan mau 10 kali lipat diperbesar, boleh tinggal ditarik aja, tinggal diputarkan, tapi asal ada bunyi klik ya. Klik, sudah klik baru boleh dilihat kembali. Nah, ini akan lebih detail lagi ya. Oke, jangan lupa untuk mengatur cahaya yang masuk. Bisa dari diafragma yang ada di sini, bisa dari cahaya yang ada di bawah ini. Ya, itu penjelasan mengenai mikroskop yang ibu terangkan ya, yang ibu sudah terangkan. Nanti kalaupun misalkan untuk pertemuan di kelas sudah bisa dilaksanakan, kita langsung praktek. Nah, itu pembahasan mengenai mikroskop ya. Jadi kalau misalkan mau melihat makhluk hidup yang tidak terlihat oleh kasat mata ya, seperti bakteri, kuman, berarti kita harus menggunakan mikroskop. Mikroskop ini nanti bisa kita gunakan kalau misalkan sudah ada pertemuan di kelas ya. Itu saja mungkin untuk bab 2 yang ibu terangkan sampai bagian mikroskop. Untuk selanjutnya mungkin akan diterangkan di pertemuan selanjutnya. Dan ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan ya di buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 tentunya ya, di semester 1. Tugasnya di mana? Tugasnya di halaman 37, tabel 2.2 ya. Boleh kalian lihat ya. Halaman 37, tabel 2.2. Kemudian tugas yang kedua halaman 44 sampai 45, kegiatan 2.5 ya. Untuk minggu depan ibu harap tugasnya sudah diselesaikan. Tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.